Sebuah tato misterius yang muncul di punggungku menghabiskan warisan jutaan dolar orang tuaku dalam 3 tahun. Akhirnya, aku kelaparan tergeletak di selokan, menunggu untuk bersatu kembali dengan orang tuaku. Saat kesadaranku kabur, sebuah pengingat tentang permainan takdir nasional terdengar di benakku, kukira itu hanya suara halusinasi terakhir. Tak disangka, detik berikutnya aku langsung diteleportasi ke padang pasir. Aku yang panik segera memakan segenggam pasir untuk menenangkan diri, dan secara tak terduga membangkitkan sistem evolusi melahap. Selama aku melahap segalanya, aku bisa mendapatkan berbagai kemampuan, dan saat ini aku memandang padang pasir di depanku dengan kebingungan. Aku tidak mengingat informasi yang muncul di benakku tadi. Ternyata dari 5 miliar orang di seluruh dunia, hanya 200 orang yang dipilih untuk bermain game, namun justru aku yang lemah ini yang terpilih. Bahkan untuk bergerak saja sulit, bagaimana bisa menang? Mungkinkah negara naga benar-benar akan kalah karena diriku? Atau sebaiknya aku saja yang memakan pasir dan bunuh diri? Agar negara naga bisa mengganti orang lain untuk menyelesaikan permainan. Begitu terpikir, aku dengan susah payah mengangkat segenggam pasir dan memasukkannya ke dalam mulut. Melahap pasir, fisik 0, 1 poin evolusi 0 sistem evolusi melahap berhasil terikat. Melalui melahap segalanya, poin evolusi dapat diperoleh. Poin evolusi dapat digunakan untuk mengembangkan garis keturunan tato. Saat ini memiliki garis keturunan tato, makan-makan. Lebih banyak garis keturunan tato dapat dibuka di toko. Hal ini membuatku semakin bingung. Sialan, ternyata ini adalah sebuah sistem. Melan lahap apapun bisa dilahap, makanan sehari-hari dari tato darah. Tidak heran aku menjadi sangat rakus sebelumnya. Hatiku yang putus asa mulai bersemangat, lalu aku terus mengambil pasir dan memakannya dalam jumlah besar. Di telingaku terus terdengar nada petunjuk, fisik 01. Dan saat ini penonton di ruang siaran langsung negara naga seketika tercengang. Kenapa kurus ini semakin dilihat semakin terasa bodoh ya? Aku baru pertama kali melihat orang makan pasir. Pasti kelaparan sekali ya. Nanti sakit perut bagaimana? Kalau sakit di gurun padang pasir habis sudah. Sementara itu, orang-orang dari negara lain mulai mengejek. Hahaha, apakah atlet negara naga itu monyet? Benar-benar bikin tertawa terbahak-bahak. Di gurun padang pasir, monyet mungkin tidak akan mati kelaparan dalam sehari. Ternyata masih makan pasir. Negara naga ini pasti akan kokoh mendapatkan urutan terakhir. Dan penonton negara naga melihat komentar-komentar ini, bahkan tidak punya dasar untuk membalas. Bagaimanapun, yang terpilih di negara lain, terburuk pun seorang atlet. Hanya atlet negara naga yang begitu kurus. Tepat saat itu, sebuah pengumuman tiba-tiba terdengar. Pengumuman, wilayah terlarang pertama adalah wilayah terlarang gurun. Persyaratan tugas, bertahan hidup selama 7 hari di wilayah terlarang gurun. 7 hari kemudian akan dilakukan peringkat berdasarkan situasi nasib negara para atlet. Negara akan menerima penghargaan dan hukuman yang sesuai. Hukuman mati. Setiap kematian pemain berarti pengurangan 1 tahun umur bagi seluruh penduduk negara. Anda pun terbangun oleh pengumuman tersebut, lalu memeriksa hadiah yang didapat dari menelan. Namun, hadiahnya semakin rendah. Akhirnya, fisik hanya bisa bertambah 0,001. Untungnya, Anda juga mendapatkan skill pasif tahan panas B1, yang memungkinkan Anda bertahan lebih baik di gurun yang panas. Lalu Anda memutuskan untuk pergi dari sini mencari peluang. Namun, saat Anda bersiap untuk bangun, suara pengumuman yang baru saja terdengar kembali terdengar. Pengumuman, pemain ala country tewas. Negara alar, umur nasional berkurang 1 tahun, takdir negara berkurang 10. Pengumuman, pemain negara Sakura tewas. Negara Sakura, umur nasional berkurang 1 tahun, takdir negara berkurang 10. Kematian mendadak ini seketika mengejutkan semua orang. Kematian ini datang terlalu cepat. Jadi semua orang mulai masuk ke ruang siaran langsung kedua orang itu untuk memeriksa informasi. Ternyata di tubuh mereka ada beberapa semut kuning seukuran kepalan tangan yang memakan mayat mereka. Melihat pemandangan ini, para penonton tersentak ngeri. Ini terlalu mengerikan. Semut sebesar ini baru pertama kali kulihat. Siapapun yang bertemu ini pasti akan mati. Semoga pemain negara kita tidak bertemu semut gurun ini. Di ruang siaran langsung negara naga, seseorang segera berseru. Lihatlah ke belakang Ye Feng. Itu apa? Apa itu semut gurun? Sial, benar-benar semut gurun. Kenapa negara naga kita begitu sial? Baru mulai sudah bertemu semut gurun. Ye Feng, cepat lari. Namun saat ini aku sedang berjalan ke depan, sama sekali tidak menyadari keberadaan semut gurun. Orang di luar hanya bisa menonton siaran langsung. Tidak ada cara untuk mengingatkan pemain nasionalnya, hanya bisa pasrah melihat semut gurun menggigitku. Habis sudah, benar-benar habis. Umurku memang tidak banyak, tidak bisa terbuang seperti ini. Ye Feng ini terlalu bodoh. Tidak tahu mau menoleh lihat saja. Tapi adegan selanjutnya membuat para penonton ini seketika tercengang. Ternyata setelah digigit, aku langsung berbalik, mengangkat kaki dan menginjak mati seekor semut gurun. Lalu langsung memasukkan semut gurun itu ke mulutku. Menelan semut gurun. Kekuatan S1, fisik C2. Kecepatan E3, poin evolusi C1, poin S1.
Mendapatkan skill pasif, anti racun V1. Saat orang negara naga masih kebingungan, sebuah pengumuman tiba-tiba muncul. Pengumuman, pemain negara naga adalah yang pertama membunuh monster. Hadiah, umur nasional negara naga O1 tahun. Takdir negara O10. Mendengar pengumuman ini, seluruh orang negara naga seketika bersorak. Sial, Ye Feng ternyata yang pertama membunuh monster. Mulai sekarang aku akan jadi penggemar setia Ye Feng. Tidak ada yang boleh menjelek-jelekan Ye Feng. Apa ini bisa menambah umur 1 tahun? Sungguh tak percaya orang kurus bisa sehebat ini. Tadi sepertinya ada teman asing yang mengejek pemain negara kita. Ini tidak bisa ditoleransi. Aku akan pergi ke ruang siaran langsung mereka untuk memaki balik. Orang-orang dari negara lain juga tentu saja melihat pengumuman ini. Baka, bagaimana bisa negara naga mendapatkan first skill? Pemain negara Sakuraku tidak boleh kalah dari negara naga. Ini pemain negara naga, ini terlalu menyimpang. Langsung memakan semut gurun seperti camilan. Ini mencari mati. Gigitan semut gurun saja bisa membuat manusia kehilangan kemampuan bergerak. Kenapa Ye Feng sama sekali tidak bereaksi? Dia tidak curang, kan? Di dalam game takdir negara, setelah memakan seekor semut gurun, aku belum puas. Sekarang sudah ada beberapa semut gurun yang menggigit paha saya dengan ganas, tetapi saya tidak terpengaruh sama sekali. Saya dengan cepat meraih semut gurun, lalu memakannya langsung. Menelan semut gurun, kekuatan E1. Fisik C2, kecepatan E3, poin evolusi C1. Poin E1. Mendapatkan 1 kotak harta karun tingkat S menelan semut gurun. Kekuatan E1, fisik C2, kecepatan E3. 1-1S. Yang lebih membuatku senang adalah akhirnya aku bisa mengaktifkan darah makan. Kemudian aku menambahkan semua poin evolusi ke darah makan. Ding! Memperingatkan tuan rumah, rasa sakit saat pertama kali mengaktifkan darah makan akan sangat besar. Mohon ditahan. Mendengar itu, aku tak bisa menahan tawa dingin dalam hati. Seberapa sakit? Cepatlah datang. Arg, sakit sekali. Sesaat kemudian aku langsung berguling-guling kesakitan di tanah. Penonton di ruang siaran langsung melihat pemandangan ini, semuanya berubah warna. Apa yang terjadi? Apakah Ye Feng keracunan? Perlu dikatakan, memakan begitu banyak semut gurun sekaligus. Beyer, melihat situasi di negara naga, segera berkata, pemain dari negara naga ini cukup berani, tetapi dia tidak terlalu memahami pengetahuan bertahan hidup di alam liar. Benda ini sama sekali tidak bisa dimakan sembarangan. Mungkin dalam waktu kurang dari 1 menit, pemain dari negara naga akan mati keracunan. Benar saja, setelah 1 menit, tubuhku langsung berhenti bergerak dan terbaring di sana. Penonton asing melihat ini, semuanya bersemangat. Sialan, Bergereleles memang hebat, prediksinya akurat sekali. Pemain negara naga ternyata orang yang tidak punya akal sehat. Orang normal manapun tahu tidak bisa makan sembarangan. Saat orang asing mencibir dengan dingin, kemudian mereka tercengang melihat pemandangan di depan mata. Kulihat aku perlahan bangkit duduk. Ding! Selamat kepada tuan rumah, makan sepuasnya, telah berhasil membangkitkan garis keturunannya. Memperoleh kekuatan Tao Tai, segala sesuatu bisa ditelan. Memperoleh skill eksklusif, cakar pemecah langit V1. Melihat perubahan pada tubuhku, aku tidak bisa tidak merasa rindu pada game takdir negara. Segala sesuatu di sini bisa dimakan. Setelah itu, aku tidak membuang waktu lagi. Berjalan menuju peti harta karun level S. Sialan, ini mencari mati? Godaan peti harta karun? Bahkan jika mati pun harus membuka peti harta karun? Menurut kalian, apa yang akan keluar dari peti harta karun level S? Mungkin makanan, atau sumber daya air. Saat penonton negara naga berdiskusi hangat tentang peti harta karun tersebut, ternyata aku menggigit peti harta karun tingkat dewa. Boom, suara benturan terdengar. Peti harta karun tingkat dewa itu juga meninggalkan bekas gigitan. Para penonton asing melihat ini dan mulai tertawa terbahak-bahak. Benar-benar lucu. Tadi Ye Feng membunuh semut gurun, kupikir dia sangat hebat. Sekarang tampaknya Ye Feng punya masalah. Apa dia berubah jadi zombie? Aku melihat sebuah petunjuk sistem muncul di depanku. Akhirnya aku menyerah untuk segera menelan peti harta karun itu. Ding, sistem memberitahu tuan rumah. Peti harta karun dilindungi oleh hukum misterius sebelum dibuka dan tidak dapat dihancurkan. Tolong buka peti harta karun sebelum menelannya. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Peti harta karun ini hampir membuat gigiku patah. Kemudian aku mengulurkan tangan dan membuka peti harta karun tingkat dewa itu. Mendapatkan senjata tingkat dewa Desert Eagle 1 buah. Amunisi 100 peluru. Pengumuman. Pemain negara naga adalah yang pertama membuka peti harta karun. Umur seluruh rakyat negara naga, G1 tahun. Nasib negara, W10. Ketika pengumuman muncul di semua saluran siaran langsung, orang asing menjadi linglung. Bagaimana mungkin? Bukankah pemain negara naga tadi menggigit peti harta karun? Kenapa hadiahnya begitu banyak? Seumur hidup penuh 1 tahun. Saya orang negara naga tetapi kewarganegaraan saya adalah negara cantik. Mengapa saya tidak mendapatkan tambahan umur? Sementara orang-orang negara naga bersorak gembira.
Banyak orang bahkan mengatakan keluarga mereka memiliki supermarket. Begitu Ye Feng keluar, mereka pasti akan membuatnya makan sampai kenyang. Saat ini aku sedang memainkan Desert Eagle di tanganku. Senjata seperti pistol, dulu aku sama sekali tidak menginginkannya. Jika dulu aku mendapatkan pistol, aku mungkin akan sangat senang. Tapi sekarang berbeda. Tanpa ragu, aku menggigit Desert Eagle dan menelannya. Menelan Desert Eagle tingkat dewa. Kekuatan E3, Fisik 3, Poin Evolusi C2. Mendapatkan skill pasif kulit tembaga tulang besi V1. Tentu saja, aku mendapatkan skill lain. Kemudian aku mengalihkan pandanganku ke peti harta karun tingkat dewa itu. 1 menit kemudian, sebuah peti harta karun telah habis kumakan. Menelan peti harta karun tingkat dewa. Kekuatan E2, Fisik O10, Poin Evolusi Z5. Mendapatkan ruang penyimpanan pribadi V1. Kulit tembaga tulang besi V1 V2. Melihat ruang penyimpanan pribadi, mataku berbinar. Ini adalah barang bagus. Sangat nyaman untuk membawa sesuatu di masa depan. Kemudian aku mengeluarkan semut gurun. Melihat fragmen memori yang dijatuhkan. Segera melalui ingatan semut gurun, aku tahu ada kolam di dekatnya. Di gurun, yang terpenting adalah sumber air. Jika tidak peduli seberapa kuatnya, kamu akan mati kehausan. Kemudian aku berjalan menuju kolam itu. Lagi pula, rasa pasir dan semut gurun tidak begitu enak. Perlu ganti selera. Dan tempat berair di gurun pasti akan memiliki banyak binatang buas. Dengan begitu, makanan dan minumanku akan terjamin. Aku hanya perlu makan dengan sekuat tenaga untuk membuat peringkat negara naga 1. Belasan menit kemudian aku sudah menempuh separuh perjalanan. Tiba-tiba suara tembakan menarik perhatianku. Aku segera memanjat bukit pasir. Setelah itu, aku melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Seekor cacing emas dengan diameter 1 meter sedang mengejar seseorang yang memegang senapan mesin Thompson. Orang ini adalah pemain dari negara beruang merah. Wajahnya dipenuhi ketakutan sambil mundur dan menembakkan senapan mesin Thompson yang dipegangnya. Menembak cacing emas itu dengan gila-gilaan. Namun, peluru-peluru itu tidak memberikan banyak kerusakan pada cacing emas saat mengenainya. Setelah peluru habis, pemain beruang merah langsung lumpuh ketakutan. Tak lama kemudian, cacing emas itu datang ke hadapan pemain beruang merah dan menggigitnya, mengirimnya ke surga. Pengumuman, pemain beruang merah tewas. Umur seluruh negara beruang merah berkurang 1 tahun. Nasib negara berkurang 10. Saat ini, semua orang di ruang siaran langsung tercengang, wajah mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tidak mungkin, kumbang emas level S saja sudah sekuat ini, peluru bahkan tidak menembus tubuhnya. Psikologi pemain beruang merah terlalu buruk. Dia benar-benar ketakutan hingga lumpuh dan mempermalukan dirinya sendiri. Sial, kenapa Ye Feng dari negara naga kita masih menonton? Cepat lari, jika kamu ditemukan oleh kumbang emas, kamu akan tamat. Namun, ketika semua orang melihat Ye Feng berbaring diam di sana, mereka sedikit bernapas lega. Selama kumbang emas ini pergi, Ye Feng bisa melanjutkan perjalanan tanpa masalah besar. Sementara itu, aku sedang memikirkan cara mengalahkan kumbang emas ini. Setelah selesai berpikir, aku menambahkan sisa poin evolusi. Semuanya ke garis keturunan makan. Ketika aku melihat kekuatanku yang telah mencapai 40 poin, aku terkesiap. Kekuatan saat ini 5 kali lebih tinggi dari saat pertama kali masuk. Ditambah dengan skill eksklusif cakar pecah langit, diperkirakan bata besi pun bisa hancur dengan 1 cakaran. Kenapa harus takut lagi? Aku langsung melompat dari bukit pasir dan menyerbu ke arah kumbang emas. Saat ini, kumbang emas sedang mengunyah tubuh pemain beruang merah. Melihatku tiba-tiba muncul, ia langsung melepaskan makanannya dan berlari ke arahku. Penonton negara naga melihat pemandangan ini dan suasana langsung menjadi sangat menekan. Tamat, semuanya tamat. Kenapa Ye Feng begitu nekat? Meskipun mulutmu kuat, tubuhmu tidak mampu. Kumbang emas yang tidak bisa dibunuh dengan peluru. Ye Feng, cepat lari. Jangan melawan kumbang emas. Aku tidak bisa melihat komentar orang-orang ini. Tak lama kemudian, aku tiba di samping kumbang emas. Saat ini, cakar tak terlihat berkumpul di tangan kananku, membawa momentum yang sangat kuat. Dengan 1 cakaran, aku memukul tubuh kumbang emas. Disertai suara boom, tubuh kumbang emas langsung mengeluarkan lubang darah besar. Kumbang emas seketika mati. Aku tidak sungkan dan langsung memakannya di tempat. Penonton di ruang siaran langsung semua tercengang. Kemudian, mereka menjadi bersemangat. Aku akui aku meremehkan Ye Feng. Apakah ini penguasa latihan fisik legendaris? Peluru tidak bisa menembus cangkang kumbang emas, tapi Ye Feng bisa membunuhnya dengan 1 cakaran. Aku umumkan, mulai saat ini, wilayah terlarang akan menjadi milik negara naga kita. Wajah orang-orang beruang merah menjadi tidak enak dilihat setelah melihat ini. Pemain dari negara naga Anda keterlaluan. Bagaimana bisa mereka diam saja melihat seseorang dalam bahaya? Apakah mereka harus menunggu pemain dari negara beruang merah kami meninggal baru Ye Feng keluar? Kami sangat mengutuk negara naga. Negara naga harus memberi kompensasi kepada negara beruang merah atas hilangnya umur
Dan penonton negara naga melihat ada orang yang berbicara tentang Ye Feng jadi tidak senang. Pemain dari negara mereka sendiri begitu lemah, tutup mulut saja. Ye Feng membunuh kumbang emas juga berarti membalaskan dendam kalian. Melahap kumbang emas, kekuatan J5. Kecepatan 2 fisik 10 kulit tembaga tulang besi W2 ditingkatkan menjadi baja abadi W1. Saya menghabiskan 5 menit penuh untuk makan habis semua bangkai kumbang emas lalu mengarahkan pandangan saya ke senapan serbu di sana. Tanpa ragu langsung disantap. Ye Feng seperti biasa suka makannya. Sungguh menggemaskan sekali cara makannya. Saat ini, di sisi lain, pemain dari negara cantik sedang memegang AK dan perlahan mendekati sekitar kolam. Namun, sebelum dia mendekati kolam, ada yang besar. Ular berenang ke arahnya dari dalam kolam. Pemain dari negara cantik juga sangat berpengalaman. Melihat ular besar keluar dari jauh, sama sekali. Tanpa ragu dia langsung lari. Dan penonton negara cantik melihat pemandangan ini langsung marah. Kenapa kau lari? Cepat pegang AK dan lawan ular besar itu. Kolam sudah di depan mata. 100 kolam menghilang begitu saja? Saya sudah menyiapkan ember. Mengapa Anda hanya menunjukkan ini kepada saya? Dan saat ini, pemain negara cantik setelah melarikan diri untuk sementara waktu menemukan bahwa ular besar itu tidak terus mengejar. Lalu dia lega. Kemudian dia berpikir sejenak dan membuka saluran obrolan. Berkata saya menemukan kolam di sini, tetapi ada ular besar yang menghalangi. Apakah ada yang mau bekerja sama untuk membunuh ular besar ini? Sumber daya air bisa dinikmati bersama. Benarkah? Saya bersedia bekerja sama. Dan saat ini saya baru saja selesai makan, memutuskan untuk terus mengambil air dari kolam. Bagaimanapun, tidak baik hanya makan tanpa minum. Segera saya bisa melihat kolam dari jauh, dan saya juga melihat 7 pemain dari negara lain. Tetapi saat ini hanya 3 orang yang masih berdiri di tepi, 4 orang lainnya terbaring di tanah tidak diketahui hidup atau matinya. Pada saat yang sama, pemain negara cantik juga memperhatikan kedatangan Ye Feng. Dia berkata dengan ragu, mengapa ada manusia sekurus ini di gurun? Ini pasti penduduk asli gurun kan? Pemain dari negara Sakura di sebelahnya menjawab sepertinya dari negara naga. Tapi terlalu kurus jadi sulit dikenali. Pemain dari negara alam semesta mencibir dengan suara rendah, orang sekurus ini berani datang mengambil air. Bukankah ini mencari mati? Pemain dari negara cantik merenung sejenak, berkata orang ini terlihat tidak normal. Dia akan bertarung dengan ular besar jika dia mendekati sumber air. Selagi dia menarik perhatian ular besar, kita bisa mengambil kesempatan untuk menyerang dan mendapatkan lebih banyak sumber daya air. Kalau tidak, sumber daya air kita tidak akan bertahan terlalu lama. Dan saat ini di ruang siaran langsung negara naga penuh dengan kegembiraan. Ye Feng, pukul ular besar itu sampai mati. Saya bertaruh dia bisa menyelesaikan pertarungan dalam 3 gerakan. Kalian bilang apakah Ye Feng tidak akan langsung makan setelah membunuh ular besar itu? Jangan lupa meletakkan bendera nasional di tengah kolam. Meskipun semua orang penuh percaya diri dengan kekuatan Ye Feng, mereka sedikit khawatir tentang otaknya. Bagaimanapun juga, beberapa tindakan Ye Feng sejauh ini benar-benar terlalu tidak normal, hanya melihat makanan. Tidak bisa tidak khawatir. Saat ini saya baru saja sampai di tepi air, dan melihat seekor ular sepanjang 10 meter melesat keluar dari air. Langsung membuka mulutnya dan menggigit saya. Alih-alih menghindar, saya justru mengulurkan tangan kanan saya, membiarkan ular besar itu menggigit. Ular besar itu langsung menggigit seluruh lengan saya, tampaknya berniat menelan saya utuh. Bang! Terdengar suara benturan, tetapi tubuh saya tidak hancur digigit ular besar, malah langsung mengaktifkan retakan di dalam mulut ular besar. Cakar, seketika menghancurkan kepala ular besar. Tubuh ular besar itu mengejang beberapa kali di tanah lalu mati total. Namun setelah membunuh ular besar, saya tidak langsung memakannya. Sebaliknya, saya mengalihkan pandangan ke pemain dari negara lain yang tidak jauh dari sana. Lebih baik usir ketiga orang itu dulu. Jadi saya perlahan berjalan ke arah ketiga orang itu. 3 pemain negara yang tersisa melihat pemandangan ini langsung tercengang. Ular raksasa ini langsung dibunuh seketika oleh Ye Feng. Kecepatan ini terlalu cepat. Ini sama sekali bukan manusia. Pemain dari negara kosmik dan negara Sakura melihat Ye Feng mendekati mereka, langsung lari tunggang langgang. Pemain dari negara cantik juga ingin melarikan diri, tetapi dia tidak punya banyak tenaga lagi. Segera dia mengangkat AK dan menembak ke arah Ye Feng. Tembakan beruntun mengenai tubuhku, tetapi aku tidak terluka sedikit pun. Bahkan kecepatannya tidak terpengaruh. Semua peluru memantul dari tubuhku. Pemain dari negara cantik benar-benar putus asa. Mereka hanya bisa berdiri di sana dengan linglung. Sementara itu, aku mengerutkan kening. Awalnya aku tidak berniat membunuh pemain dari negara cantik. Hanya ingin mengusir mereka agar tidak mengganggu makanku. Tapi aku tidak menyangka pemain dari negara cantik akan menyerangku lebih dulu. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Karena itu, jangan salahkan aku karena kejam. Jadi aku langsung maju dan menampar pemain dari negara cantik sampai mati. Pengumuman. Pemain dari negara cantik dibunuh oleh pemain dari negara naga, keberuntungan nasional negara cantik berkurang 10, keberuntungan nasional negara naga bertambah 10. Ketika pengumuman ini keluar,
Orang-orang dari negara cantik terkejut. Apa? Negara naga berani membunuh orang dari negara cantik? Kalian orang naga tunggu saja. Pemain dari negara naga ternyata seorang pembunuh. Ini benar-benar mengerikan. Aku menyarankan semua orang di sekitar harus berkumpul dan membunuh pemain dari negara naga. Dengan senjata apa kita membunuhnya? Tidak ada yang membawa bom nuklir. Saat ini, orang-orang dari negara naga sangat bersemangat dan gembira. Setelah kegembiraan itu, mereka tidak bisa menahan kekhawatiran. Menurut Anda, apakah Ye Feng bisa berenang? Lagi pula, sebagian besar orang tidak bisa berenang sekarang. Sialan, jangan jadi pembawa sial, jangan sampai hal seperti itu terjadi. Jika Ye Feng tidak bisa berenang, situasinya akan sangat canggung, bukan? Semua orang menatapku yang kembali dengan gugup. Benar-benar khawatir situasi ini akan terjadi. Setelah saya kembali, saya tidak terburu-buru memakan ular besar, tetapi datang ke tepi kolam dan langsung merunduk dan minum. Ding! Menelan air. Fisik 0, 1 poin evolusi 0 memperoleh skill hidup di air V1. Mendengar skill hidup di air, aku akhirnya bernapas lega. Bagaimanapun, aku benar-benar tidak bisa berenang. Namun, aku tidak puas sampai di situ dan terus meminum air. Saat itu, tubuhku seperti lubang tak berdasar, menyerap air dengan gila-gilaan. Tak lama kemudian, beberapa ton air masuk ke perutku. Ding, selamat tuan rumah, skill hidup di air berhasil ditingkatkan V1 dinaikkan menjadi V2. Setelah itu, aku berhenti minum air. Sebaiknya pasang bendera nasional di tengah kolam air dulu. Kalau-kalau aku tidak sengaja meminum seluruh air di kolam. Itu akan sedikit merepotkan. Bagaimanapun, 10 kolam air kosong tidak ada gunanya. Memikirkan hal ini, aku langsung melompat ke kolam air. Tak lama kemudian aku berenang ke tengah kolam, mengeluarkan bendera nasional dari udara tipis dan memasukkannya. Pengumuman. Pemain negara naga menempati kolam air. Akan muncul 100 kolam air di negara naga. Nasib negara? G30. Karena pemain negara naga adalah orang pertama yang mendapatkan sumber daya, semua orang yang sakit di negara naga pulih seperti sedia kala. Seiring dengan kemunculan suara ini, di negara naga, berbagai perubahan mulai terjadi. Orang-orang yang menderita kanker menunjukkan senyum sangat bahagia di wajah mereka. Orang-orang yang telah lama terbaring di tempat tidur juga melompat dari tempat tidur. Hal ini langsung membuat negara naga berpuluh-puluh juta orang. Puluhan juta nyawa pulih. Awalnya semua orang putus asa. Sekarang satu persatu menangis bahagia. Dan aku melihat hadiah sudah masuk, lalu langsung mulai minum di tengah kolam air. Tanpa aku sadari, saat ini tidak jauh dari kolam air, sejumlah besar baja tiba-tiba muncul di tubuh seseorang. Tak lama kemudian, seseorang yang terbungkus baja muncul. Hahaha, akhirnya aku membangkitkan bakatku. Kali ini, pemain negara naga siap-siaplah untuk mati. Dan penonton negara cantik melihat pemain negara mereka membangkitkan bakat, satu persatu menjadi bersemangat. Oh my god, apakah aku tidak salah lihat? Apakah ini Iron Man legendaris? Baju besi ini benar-benar terlalu keren. Cepat bunuh pemain negara naga. Dan aku, meskipun sedang minum air, juga memperhatikan konten di saluran obrolan. Saat ini sudah ada 2 pemain negara yang membangkitkan bakat. Negara cantik membangkitkan perubahan menjadi Iron Man. Yang lain membangkitkan pengendalian api, dapat langsung mengubah seluruh tubuh menjadi manusia api. Kekuatan tempur keduanya sangat ganas. Membunuh binatang buas sendirian sama sekali tidak masalah. Sekaligus, aku tahu bahwa mereka akan bekerja sama untuk datang mencariku, ini membuatku sedikit tertarik. Aku ingin tahu bagaimana rasanya Iron Man jika dimakan. Jika aku bisa mendapatkan perisai Kapten Negara Cantik, pasti sangat menyenangkan untuk dimakan. Dan aku hanya perlu menunggu mereka berdua datang ke sini. Penonton negara naga tentu tahu situasi pemain negara lain. Iron Man akan bergabung dengan manusia api untuk datang membunuh Ye Feng. Aku ingin tahu apakah Ye Feng bisa mengalahkannya? Meskipun aku suka menonton Iron Man, kali ini aku akan memilih untuk mendukung Ye Feng. Jika Ye Feng bisa mengalahkan Iron Man, aku akan membeli action figure Ye Feng untuk ditaruh di rumah. Selamat tuan rumah, skill hidup di air V2 dinaikkan menjadi V3. Aku melihat masih ada lebih dari setengah air yang tersisa. Kecepatan menelan air ini masih agak lambat, lagi pula mulutku hanya sebesar ini, andai saja suatu saat mulutku bisa menelan seluruh kolam sekaligus. Setengah jam kemudian, aku hampir selesai menghabiskan seluruh kolam. Saat itu, sebuah robot terbang dari langit, dan seseorang yang seluruh tubuhnya diselimuti api berlari di tanah. Yang datang adalah Iron Man dan manusia api, mereka berencana untuk bekerja sama membunuh Ye Feng terlebih dahulu. Iron Man belum tiba, beberapa misil sudah ditembakkan dari tubuhnya, terbang langsung ke arah kolam. Penonton dari negara naga melihat situasi ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi sangat khawatir dan cemas. Situasi Ye Feng sekarang sangat berbahaya. Meskipun senjata biasa tidak dapat melukai tubuhnya. Namun kekuatan misil Iron Man sudah kita lihat, bahkan bisa membunuh binatang ikhlas secara langsung. Ditambah lagi ada manusia api, situasinya sangat kritis.
Negara cantik tidak bermoral, bermain curang dengan melawan 2 lawan 1 dan melakukan serangan mendadak. Segera, misil Iron Man sudah terbang ke sisiku. Saat misil hendak mengenai tubuhku, aku mengulurkan tangan kanan dan menangkap misil itu. Setelah suara ledakan keras, aku berdiri di sana tanpa pakaian. Awalnya aku berniat menangkap misil dan memakannya, tapi tak disangka saat menyentuhnya misil itu langsung meledak, hanya meninggalkan rasa gatal di tanganku. Meskipun tubuhku bertahan, bajuku tidak selamat. Setelah itu, aku tidak berhenti lagi, langsung menuju tepi danau. Ketika Iron Man melihat misilnya tidak melukai Ye Feng, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak tahu bakat apa yang telah dibangkitkan Ye Feng. Kenapa tubuhnya begitu keras? Namun, dia tidak terlalu khawatir, karena dia masih punya rekan satu timnya, manusia api. Tidak masalah jika tubuhnya keras, pasti dia takut api kan? Selama mereka berdua bekerja sama pasti bisa membuat Ye Feng mati di sini hari ini. Maka dia berkata kepada pemain dari negara api di tanah, kau serang dari jarak dekat, aku akan mendukungmu dari jarak jauh. Setelah pemain negara naga terbunuh, kita akan membagi rata air di kolam. Namun, sebelum Iron Man selesai berbicara, dia langsung terkejut dengan pemandangan di depannya. What? Air di kolamnya hilang? Kenapa hanya ada kolam kosong? Manusia api juga memperhatikan situasi ini ketika dia mendekat. Dia bertanya kepada Iron Man dengan bingung. Kau tidak menipuku, kan? Iron Man saat ini tidak ingin bertengkar dengan manusia api. Bagaimanapun, jika manusia api pergi, dia sendiri tidak akan mampu mengalahkan Ye Feng. Maka dia berkata kepada manusia api, kau sudah melihat foto yang aku kirimkan sebelumnya. Kolam ini penuh air. Sekarang tidak ada air, hanya ada satu alasan, yaitu semua air ini telah diambil oleh pemain negara naga. Dia pasti memiliki item yang bisa menyimpan air, kita akan mendapatkan barang-barang itu jika kita membunuhnya. Baiklah, aku akan percaya padamu sekali lagi. Setelah selesai berbicara, manusia api menerjang Ye Feng. Pada saat yang sama, misil Iron Man di langit juga terbang ke arahku. Aku membiarkan misil-misil itu jatuh ke tubuhku sambil menerjang manusia api. Ketika manusia api mendekati Ye Feng, dia langsung mengeluarkan api dalam jumlah besar ke arahnya. Melihat ini, aku hanya tersenyum tipis dan berkata, terima kasih atas kiriman hidangannya. Selanjutnya, saya membuka mulut lebar-lebar dan mulai menyerap api ini. Menelan api, memperoleh kemampuan kekebalan api W1. Dengan cepat api ini habis saya makan. Kemudian saya berkata sambil tersenyum, saya belum kenyang, beri saya lebih banyak. Manusia api itu meraung. Saya pikir Anda mencari kematian. Kalau begitu, hari ini saya akan memenuhi keinginan Anda, membiarkan Anda merasakan terbakar api. Kemudian, bola api besar terbentuk di depan manusia api dan menyerang saya. Iron Man juga tidak tinggal diam. Sebuah laser ditembakkan dari telapak tangannya ke arah Ye Feng. Saya juga tidak ceroboh dan langsung menggunakan cakar pemecah langit untuk menyerang laser. Setelah menangkis sinar laser dengan suara bang, aku merasakan tangan sedikit mati rasa. Sepertinya laser Iron Man cukup kuat. Kemudian aku langsung menerobos bola api menuju Fireman. Tak lama kemudian aku tiba di samping Fireman. Fireman ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Begitu mundur beberapa langkah, tubuhnya langsung ditangkap olehku. Seketika tubuhnya menegang karena tangan Ye Feng ternyata menggenggam bagian itu. Saat itu wajahku juga berubah. Aku sepertinya menangkap sesuatu yang sangat lembut. Ternyata Fireman ini perempuan. Ini agak canggung. Pemain dari negara api ini seluruh tubuhnya mengeluarkan api, jadi aku tidak bisa membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Tiba-tiba Fireman berkata dengan dingin, kau terlalu keras. Mendengar itu, aku sedikit canggung menarik tanganku dan berkata, maaf, aku bisa melepaskanmu, tapi kau tidak boleh kabur. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Fireman mendengus. Mesum. Aku tidak memedulikan Fireman lagi, lalu menoleh dan menatap Iron Man di langit, berkata, apa kau tidak lelah terbang di langit? Cepat turun. Iron Man melihat Fireman begitu. Cepat dijinakkan, wajahnya berubah drastis, lalu berkata, jika kau berani, naiklah. Aku tertawa melihat Iron Man di langit, kalau begitu tunggu saja, aku akan segera mencabut baju zirahmu itu. Aku tidak percaya energimu tak terbatas dan bisa terbang terus-menerus di langit. Mendengar perkataanku, wajah Iron Man berubah. Baju zirahnya memang tidak memiliki energi tak terbatas. Ia perlu memulihkan energinya sendiri secara perlahan, dan ia memang tidak bisa bertahan di udara terus-menerus. Kemudian ia mendengus dingin dan berkata, mari kita lihat, beri aku sedikit waktu lagi aku bisa memanggil baju zirah generasi kedua. Saat itu tiba, meskipun tubuhmu terbuat dari besi, aku akan menembusnya. Mendengar Iron Man berkata begitu, mataku berbinar. Dia bahkan bisa memanggil baju zirah Iron Man generasi kedua? Kalau begitu, makananku tidak akan jadi masalah. Kemudian aku berkata padanya, itu bagus, sebaiknya kau juga memanggil Infinity Stones. Rasanya pasti enak. Iron Man langsung marah, kau, tunggu saja. Kemudian ia mempercepat kakinya dan langsung terbang pergi.
Penonton Negara Naga melihat pemandangan ini dan menjadi sangat bersemangat. Saudara Ye perkasa. Iron Man langsung ketakutan dan kabur, dan menangkap pemain dari negara tungku api. Sangat luar biasa. Iron Man yang begitu kuat di film itu bahkan tidak punya keberanian untuk berduel langsung dengan Ye Feng, dan aku tidak mengejarnya setelah melihat Iron Man terbang pergi. Lagi pula, saat ini aku belum bisa terbang, jadi agak sulit menangkap Iron Man, jadi biarkan saja baju Zira itu dulu di tubuhnya. Kemudian aku mengalihkan pandanganku ke pria api itu, tetapi sebelum aku sempat berbicara, tiba-tiba muncul sebuah pengumuman. Tugas, 3 jam lagi akan turun hujan api, disertai munculnya monster api. Membunuh monster api akan mendapatkan poin, hujan api berlangsung selama 1 jam, dan setelah selesai akan dilakukan peringkat poin. Individu akan mendapatkan hadiah, hujan api, makanan baru. Setelah itu, aku tidak terlalu memedulikannya, malah menatap pria api itu dan berkata, aku bisa tidak membunuhmu, tapi aku tidak bisa begitu saja. Membiarkanmu pergi begitu saja. Kau datang untuk membunuhku, pasti perlu membayar beberapa harga. Aku perlu menyerap apimu sekarang, kau seharusnya tidak menolak, kan? Kata wanita api dengan datar. Apakah penolakanku berguna? Setelah itu, aku tidak sopan, langsung mendekati wanita api. Mulai menyerap api dengan gila-gilaan, setelah 1 menit, api di tubuh wanita api semakin sedikit. Dia berteriak dengan panik, cepat berhenti. Aku tidak peduli dengan permintaan wanita api, terus menyerap api. Dan dia mulai menyerangku, hanya butuh sedikit api, dia masih tidak mau? Melihat situasi ini, aku berkata dengan berat, jangan melawan, kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Wanita api terdiam mendengar itu, hanya menatap Ye Feng dengan tenang, dan tak lama kemudian dengan penyerapanku, api di tubuh wanita api semakin sedikit, akhirnya benar-benar menghilang, dan aku benar-benar tercengang. Mataku membelalak, dan dengan ragu-ragu aku mengucapkan sepatah kata, di mana bajumu? Wanita api tidak berkata apa-apa, hanya menatapku tanpa ekspresi, dan saat ini di ruang siaran langsung Negara Naga, karena aku mengatakan ini, sudah benar-benar mendidih. Astaga, mengapa wanita cantik dari negara api itu seluruhnya dimosaik? Bukankah katanya hanya bagian pribadi yang akan dimosaik? Saat ini aku memandang wanita asing yang tidak berpakaian di depanku, mataku menatap tajam. Sejenak aku tidak bereaksi, kapan aku melihat pemandangan yang begitu menggairahkan? Terutama wanita api yang merupakan wanita cantik kelas 1. Ketika mataku tertuju pada wajah wanita api yang dingin, aku sedikit tersenyum canggung, lalu berkata, coba bentuk kembali apimu, akan terlalu buruk jika telanjang seperti ini, kata wanita api dengan datar. Apiku sudah tersedot habis olehmu, sekarang tidak bisa dibentuk kembali, perlu menunggu 1 jam lagi. Mendengar itu, aku tertawa canggung. Baiklah, kalau begitu kau istirahat di sini dulu, aku pergi sibuk. Setelah itu, aku tidak lagi mengurus wanita api itu dan langsung berjalan menuju ular besar. Ingin memakannya terlebih dahulu. Adapun wanita api, aku tidak berniat membunuhnya. Tentu saja aku juga tidak berniat melepaskannya begitu saja. Aku masih harus meningkatkan kekebalan apiku sebelum hujan api turun. Aku tiba di samping ular besar dan mulai memakannya, membutuhkan waktu setengah jam untuk menghabiskan ular besar itu. Aku sangat senang melihat peti harta karun yang tersisa. Ular pipi tingkat melahap, kekuatan J5, fisik O10. Kecepatan J5, kelincahan J3, poin evolusi Z10. Mendapatkan keterampilan meluncur V1. Saat aku hendak membuka peti harta karun dan memakannya, wanita api datang ke sisiku. Bisakah kamu memberiku airmu? Airku bisa kuberikan padamu, tapi dengan apa kamu akan menukarnya denganku? Wajah wanita api berubah, sedikit marah, kamu sudah melihat seluruh tubuhku, apa itu belum cukup? Apa kamu masih ingin aku memberikan tubuhku padamu? Dulu mungkin aku akan senang menghadapi wanita secantik ini, tapi sekarang berbeda. Sekarang yang ada di mataku hanyalah melahap, semua hadiah lainnya hanyalah awan, dan sekarang ini adalah siaran langsung game. Aku tidak ingin ada hal yang tidak pantas untuk anak di bawah umur terjadi di depan umum. Memikirkan hal ini, aku berkata dengan ringan. Aku tidak terlalu peduli dengan tubuhmu, kamu bisa berutang dulu, dan memberikannya saat kita bertemu lagi nanti. Jika kamu tidak memberiku apapun saat kita bertemu lagi, maka sebanyak apa air yang kamu minta dariku, sebanyak itu pula api yang akan kuambil dari tubuhmu. Wanita api mendengar kata-kataku dan merasa sangat marah, tubuh dan kecantikannya yang dia banggakan ternyata diremehkan oleh seorang kurus. Namun, dia hanya bisa menanggungnya. Lagi pula dia akan mati kehausan jika tidak minum air, tolong cepat berikan aku air. Kemudian dia tampak bingung, untuk apa kamu membuka mulut? Aku menaruh air di kolam, minum sendiri saja. Datanglah menemuiku setelah apimu pulih, aku membutuhkan apimu untuk naik level. Tak lama kemudian aku mengisi kembali kolam dengan sedikit air. Kemudian aku datang ke tepi dan membuka peti harta karun tingkat E. Membuka peti harta karun tingkat E, mendapatkan 1 buah papan seluncur tingkat E. Saat itu, penonton siaran langsung Negara Naga semua tercengang, mendapatkan papan seluncur dari peti harta karun tingkat E. Ada apa ini?
Tidak mungkin kita berseluncur pasir di sini kan? Bagaimanapun, Ye Feng akan segera memakannya, jadi tidak perlu peduli. Sementara aku melihat papan seluncur di tanganku, aku sangat gembira. Bagaimanapun, ini juga alat transportasi. Kemudian aku mulai melahap peti harta karun, agar ruang penyimpanan pribadi meningkat. Melahap peti harta karun tingkat E. Fisik E10, poin evolusi E10, ruang penyimpanan pribadi naik V1 V2. Saat aku sedang melihat ruang penyimpanan pribadi yang telah ditingkatkan, sebuah pengumuman menarik perhatian semua orang. Pengumuman. Pemain negara pisang, meninggal karena sengatan panas. Seumur hidup seluruh rakyat negara pisang berkurang 1 tahun, nasib negara berkurang 10. Astaga, ini pemain pertama yang meninggal karena sengatan panas. Mungkin bahkan jika dia bangkit kembali, setelah beberapa saat. Waktu pasti akan mati karena sengatan matahari. Kali ini negara pisang akan menghadapi masalah besar. Sementara itu, pemain lain di dalam game, meskipun tidak mati karena sengatan matahari, hampir mati kehausan. Semua orang panik mencari sumber air, dan di sekitar kolam tempat Ye Feng berada. Ada puluhan pemain dari berbagai negara. Saat ini, mereka sedang mendiskusikan cara membunuh Ye Feng untuk mendapatkan sumber air. Kekuatan pemain negara naga agak abnormal. Senjata biasa sama sekali tidak bisa membunuhnya. Apakah ada di antara kalian yang mendapatkan senjata tingkat tinggi dari peti harta karun? Saya mendapatkan belati yang dikuasai racun, ditambah dengan kemampuan bersembunyi saya, pasti bisa membunuh pemain negara naga. Orang ini adalah pemain dari negara Sakura. Bakatnya yang terbangun adalah ninjutsu, yang memungkinkannya bersembunyi, ditambah dengan belati yang dikuasai racun yang diperoleh dari membunuh kalajengking beracun. Membuatnya sangat percaya diri. Kemudian dia mendekati lokasi Ye Feng. Saat ini, saya sedang menyerap api dari wanita api dengan panik. Selamat, tuan rumah, kekebalan api telah ditingkatkan, V1 V2. Kemudian saya berkata kepada wanita api dengan puas, kamu bisa pergi sekarang. Lain kali jangan lupa untuk menyiapkan sesuatu untukku. Wanita api mendengus dingin dan berbalik pergi. Bagaimanapun, pemain di sekitar kolam ini, selama mereka membangkitkan bakat, pasti akan datang untuk membunuh Ye Feng. Bisakah Ye Feng membunuh 1 atau 2 pemain dan pada saat yang sama menghadapi lebih dari selusin pemain yang membangkitkan bakat? Wanita api tidak percaya akan hal ini. Setelah wanita api pergi, saya melihat waktu. Masih ada setengah jam sebelum misi bertahan hidup pertama dimulai. Bagi orang lain, ini mungkin krisis. Tetapi bagi saya, itu hanyalah makanan lezat baru yang akan segera muncul. Saya sangat menantikan seperti apa rasa monster api itu. Hadiah peringkat pertama adalah hadiah apa? Sambil berpikir, saya tertidur dengan samar-samar. Penonton negara naga menjadi tegang melihat pemandangan ini. Alasannya adalah pemain negara Sakura sedang membawa belati beracun untuk menyelinap menyerang, sementara Ye Feng sama sekali tidak sadar dan masih tidur nyenyak. Ini akan menjadi masalah. Anda semua seharusnya sudah melihat belati pemain negara Sakura barusan. Itu langsung meracuni dan membunuh monster kelas E. Bahkan cangkang kumbang emas pun bisa terkikis. Saya tidak tahu apakah Ye Feng bisa menahannya. Saat ini, pemain negara Sakura sudah datang tidak jauh dari saya. Ketika dia melihat saya sedang tidur, senyum bahagia muncul di wajahnya. Ini jelas kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Kemudian pemain negara Sakura mendekati saya langkah demi langkah. Ketika dia sampai di samping saya, dia langsung mengambil belati hijau tua dan menusuk dada saya. Bang! Dengan suara tajam, belatinya benar-benar tertancap di tubuh saya. Saya langsung merasakan sakit, seperti digigit nyamuk. Ada nyamuk di padang pasir, kemudian saya langsung melambaikan tangan saya. Pak! Pengumuman, pemain negara naga membunuh pemain negara Sakura. Usia hidup seluruh rakyat negara Sakura berkurang 1 tahun. Nasib negara Sakura berkurang 10. Saya melihat padang pasir yang kosong di depan saya, dan ekspresi saya sedikit berubah. Mungkinkah itu bukan nyamuk barusan, melainkan pemain negara Sakura? Kemudian, bang, sebuah belati hijau tua jatuh dari tubuh saya ke tanah. Aku langsung menelan belati hijau tua itu tanpa ragu-ragu menelan belati racun berkualitas. Fisik 2 poin evolusi, 10 peningkatan imunitas terhadap racun V2. Setelah itu, aku menggunakan semua poin evolusi untuk darah makan-makan dering selamat. Tuan rumah darah makan-makan telah terbangun 30. Mendapatkan keterampilan bawaan menelan langit W1 menelan langit level. Deskripsi. 1. Setelah menggunakan menelan langit, Anda dapat menelan makanan besar sekaligus saat ini. Menelan seekor gajah sekaligus tidak masalah. Di kemudian hari, Anda bisa menelan gunung dan laut dengan 1 gigitan menelan langit. Setelah melihat keterampilan bawaan ini, aku sangat gembira. Bukankah ini yang paling kuinginkan? Kali ini aku benar-benar bisa memakannya dalam sekali suap. Saat aku diam-diam gembira, pengumuman kembali terdengar, misi bertahan hidup hujan api secara resmi dimulai. Durasi 1 jam. Papan peringkat individu diperbarui secara real-time. Peringkat akhir akan ditentukan setelah misi selesai. Seiring dengan pengumuman itu, langit langsung memerah, lalu hujan api mulai turun bersamaan dengan itu. Sekelompok binatang api juga muncul. Namun,
Dalam waktu kurang dari 3 menit setelah hujan api turun, puluhan pemain dari berbagai negara telah tewas sementara itu, aku tampak tidak senang. Hanya saja tempatku ternyata adalah zona aman para penonton negara naga melihat pemandangan ini merasa lega aku baru saja kembali dari siaran langsung negara lain. Setiap tetes hujan api ini sangat kuat begitu terkena, ia akan terbakar menembus, bahkan baju zirah Iron Man pun tidak bisa menahannya. Sungguh surga melindungi negara naga kita membiarkan Ye Feng berada di zona aman, sehingga dia tidak akan terbakar sampai mati. Namun, saat ini aku sangat cemas sambil menunjuk ke langit dan berkata, "Ya Tuhan, apakah kamu memandang rendah aku? Cepatlah menurunkan sedikit hujan api di sini." Para penonton negara naga mendengar perkataanku, rahang mereka ternganga karena terkejut sialan. "Ye Feng, bisakah kamu tidak terlalu merendah dan pamer sedikit?" Saat itu, papan peringkat individu yang belum berubah tiba-tiba menampilkan informasi pemain negara cantik memimpin dengan 10 poin. Seketika, orang-orang di siaran langsung negara cantik dipenuhi kegembiraan Iron Man memang masih kuat hanya dengan beberapa tembakan meriam. Binatang api itu dikirim ke neraka. Selama kecepatan ini berlanjut, negara cantik kita akan meraih posisi pertama pemain negara naga sampah. Sampai sekarang peringkatnya belum berubah, tunggu saja kami dari negara cantik menghancurkanmu 10 menit berlalu. Iron Man telah membunuh total 3 binatang api. Memimpin klasemen 10 menit berlalu, Iron Man telah membunuh total 3 binatang api, kokoh di peringkat pertama akhirnya aku tidak tahan lagi aku sangat curiga surga menargetkanku. Kalau tidak, sampai sekarang, bahkan setetes hujan api pun tidak terlihat diam-diam aku bersumpah suatu hari nanti. Aku akan menelan langit itu juga lalu aku tidak membuang waktu lagi, mengeluarkan skateboard yang kudapatkan sebelumnya dan naik ke atasnya. Dengan sedikit dorongan di kaki, tubuhku langsung melesat tidak lama kemudian, aku sudah bisa melihat dari jauh di mana hujan api sedang turun. Jadi aku segera bergegas ke arah itu tidak sampai 1 menit, aku sudah berada di sekitar hujan api tanpa ragu, aku menerobos ke dalam hujan api dan mendongak. Aku mulai menelan hujan api ini langsung dengan mulutku setelah 5 menit, aku sudah meminum hampir 10 tetes hujan api dering. Imunitas api ditingkatkan B2 naik ke W3 ding. Ketahanan api naik W2 naik ke W3 segera setelah itu saya mulai berlarian di dalam hujan api. Berlari ke sana kemari mencari binatang api bagaimanapun, hanya dengan membunuh binatang api, Anda bisa mendapatkan poin pribadi untuk berpartisipasi dalam papan peringkat. Kali ini peringkat pertama sudah saya pesan sebelumnya saat ini semua orang melihat Ye Feng menelan hujan api langsung ke dalam perutnya. Semuanya ketakutan sampai pingsan. Apakah ini mulut emas? Saat kamu masih terkejut, aku sudah mulai bertato. Saat KKI memutuskan untuk bertindak, aku sudah tahu bahwa dia pasti yang pertama. Setelah beberapa waktu mencari, saya akhirnya menemukan binatang api. Melihat binatang api tidak jauh berlari di tengah hujan api, saya tidak ragu untuk langsung berlari ke arah binatang api, dan binatang api itu juga tidak ragu setelah menyadari saya. Terburu-buru ke arah saya saat ini, panel pengenalan binatang api juga muncul di depan saya. Binatang api level E deskripsi ini adalah binatang yang terbuat dari api. Bisa memuntahkan api dari mulutnya, dan bagian tubuh manapun memiliki atribut api. Jangan pernah bersentuhan dengan tubuhnya. Kalau tidak, Anda akan terbakar. Saya melihat hanya seekor binatang api level E dan tidak khawatir sama sekali. Saya berencana menggunakan binatang api level E ini untuk berlatih kemampuan yang baru saja saya dapatkan, telan langit, dan saya tidak tahu bagaimana efek kemampuan bakatnya. Penonton di ruang siaran langsung mulai berdiskusi setelah melihat deskripsi atribut binatang api level E ini. Menurut Anda berapa kali Ye Feng perlu menyerang untuk membunuh binatang api ini? Binatang api ini seluruhnya terbuat dari api, tidak ada kepala atau semacamnya. Setidaknya butuh 3-5 kali serangan. Berapapun jumlah serangannya, saya bertaruh Ye Feng pasti akan membunuh binatang api itu dengan tangannya. Jika tidak, saya akan menyiarkan langsung dan makan kotoran terbalik. Teman-teman asing juga menonton siaran langsung Ye Feng. Iron Man negara kita yang cantik telah membunuh 5 binatang api. Pemain dari negara naga Anda belum membunuh satu pun. Butuh 1 menit bagi Iron Man untuk membunuh seekor binatang api. Pemain dari negara naga juga seharusnya hampir sama. Bahkan jika pemain dari negara naga membunuh binatang api ini, tidak masalah. Tidak ada begitu banyak binatang api di sekitarnya untuk dia bunuh. Jadi, di bawah tatapan semua orang, Anda akhirnya bergerak. Dan adegan berikutnya langsung membuat orang-orang di ruang siaran langsung terkejut. Ini bisa dibilang hal paling dilebih-lebihkan yang pernah mereka lihat sejauh ini. Binatang api yang sedang menyerang langsung dilempar oleh saya dengan mulut. Mulut yang sangat besar dan menelannya ke dalam perutnya. Perlu diketahui bahwa tubuh binatang api itu sebesar singa. Dengan kata lain, Ye Feng menelan singa dalam satu gigitan. Brengsek, apakah saya salah lihat? Benda sebesar ini dimakan Ye Feng dalam satu gigitan. Mulut macam apa ini? Apakah ini kekuatan makan yang legendaris? Terlalu menakutkan, teman-teman asing itu juga hampir terkena serangan jantung setelah melihat penampilan Ye Feng. Beberapa negara kecil sudah bergegas ke negara naga pada malam hari, berniat untuk bernegosiasi dengan negara naga tentang masalah kerjasama. Penonton dari negara cantik yang tadinya sombong kini telah menghilang, bahkan tidak berani berkomentar di ruang siaran langsung negara naga.
Perutku sedikit sakit, sepertinya aku tidak bisa makan benda hidup langsung di masa depan, konsumsinya terlalu besar. Aku masih sedikit lengah, jika hanya melahap mayat monster api, tentu tidak akan ada reaksi sebesar ini. Tapi aku harus membunuh monster api yang masih hidup di dalam perutku, ini membuat perutku terasa panas membara. Untungnya tidak perlu buang air besar, kalau tidak akan repot. Setelah itu, aku tidak membuang waktu, lagi pula hujan api hanya berlangsung 1 jam, sekarang tersisa setengah jam. Aku harus segera membunuh monster-monster api ini agar bisa meraih peringkat pertama. Jadi aku mengeluarkan skateboard lagi dan meluncur. Satu hal yang baik di gurun adalah pandangannya luas, aku tidak membutuhkan waktu lama untuk menemukan lokasi Iron Man. Saat itu peserta dari negara cantik masih mengenakan baju zirah Iron Man generasi pertama dan bertarung dengan monster api. Melihat situasi ini, aku langsung bergegas ke arah Iron Man tanpa ragu. Bagaimanapun aku sudah lama mengincar baju zirah Iron Man tersebut, dan peserta dari negara cantik itu terlihat sangat senang setelah membunuh monster api tersebut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sekarang aku punya 60 poin, dan aku yang pertama di daftar poin individu. Dan para pemain negara naga baru punya 10 poin, kali ini pasti aku yang pertama. Akhirnya aku bisa membantu negara mendapatkan hadiah. Tidak hanya itu, dia kemudian berteriak ke langit, semua orang di negara cantik, apakah kamu melihatku? Tunggu saja aku menjadi yang pertama. Hahaha, negara cantik kita adalah nomor 1 di dunia. Dan orang-orang negara cantik merasa sangat tidak berdaya melihat penampilan Iron Man ini. Karena mereka semua melihat Ye Feng mendekati Iron Man dengan cepat, dari penampilan sebelumnya, Iron Man generasi pertama. Baju besi sama sekali tidak bisa melawannya. Pemain negara naga datang. Dasar bodoh, jangan bicara di sana. Cepat terbang, mengapa kamu masih di tanah? Akan terlambat jika pemain negara naga mendekatimu. Iron Man tenggelam dalam kegembiraan, dan tidak menyadari kedatanganku, dan aku muncul dari belakang Iron Man. Dengan cepat mendekat dalam jarak 50 meter dari Iron Man, baru saat itulah Iron Man merasakan beberapa gerakan tak terduga, dan melihat ke belakang. Ketika dia melihatku, dia pertama-tama tercengang, lalu wajahnya berubah. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru ingin terbang. Tetapi karena dia telah menghabiskan terlalu banyak energi untuk membunuh sejumlah besar binatang api sebelumnya, dia tidak memiliki cukup tenaga untuk lepas landas. Baru saja terbang belasan meter, aku sudah sampai di sini. Lalu aku melompat, langsung melesat ke langit, lalu dengan satu cakar, langsung menembus dada Iron Man. Dan mengambil inti energi itu. Pengumuman, pemain naga membunuh pemain negara cantik. Nasib negara cantik berkurang 10. Setelah pemain meninggal, tubuh mereka akan segera menghilang, dan perlengkapan pemain akan tetap di tempatnya. Aku langsung memasukkan inti energi di tanganku ke dalam mulutku, menelan inti energi, T63. Semangat 1 poin evolusi Z2 mendapatkan inti energi skill 1402 setelah itu, aku melihat baju zirah Iron Man di depanku, langsung memakan lengan dari robot Iron Man. Ternyata renyah, seperti makan ayam goreng. 403 penonton dari negara cantik melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi kemarahan dan kejengkelan. Pemain dari negara naga Anda benar-benar keterlaluan. 404, membunuh pemain negara cantik kami saja sudah cukup. Berani-beraninya memakan baju zirah Iron Man, ini akan sangat mempengaruhi hubungan kedua negara. 405, pemain negara naga benar-benar menakutkan, jika kembali ke dunia nyata, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. 406, untuk makhluk non-manusia semacam ini, kami protes, minta negara naga mengganti pemain ini. Sementara orang-orang negara naga melihat Ye Feng begitu ganas, satu persatu. 407, sangat bersemangat dan gembira, seolah-olah mereka sendiri yang bertarung, gigi Ye Feng benar-benar kuat. 408 bahkan besi saja bisa digigit, gigi ini dipasang di mana? Melihat siaran langsung Ye Feng sudah membuatku lapar. 409 ini Iron Man? Tidak lebih dari itu. Dan aku, menghabiskan waktu 1 menit, akhirnya. 410, memakan seluruh baju zirah Iron Man, menelan baju zirah Iron Man generasi pertama, kekuatan Z5. 411 fisik Z5 kecepatan Z5 poin evolusi Z3. 412 mendapatkan skill penguasaan logam W1. Dengan penguasaan logam dan inti energi digabungkan, aku bisa mengendalikan baju zirah Iron Man. 413 namun, aku sama sekali tidak tertarik dengan ini. Bagaimanapun juga, yang terkuat tetaplah tubuhku sendiri. Selanjutnya, aku tidak akan membuang waktu lagi. Aku harus. 414, cepat membunuh Flame Beast, karena waktu yang tersisa tidak banyak. 10 menit kemudian, aku sudah membunuh 5 Flame Beast. 415 saat ini, peringkat poin individuku hanya selisih 1 peringkat dari Iron Man. Namun sekarang pemain negara cantik tidak memiliki baju zirah Iron Man lagi, sehingga tidak bisa membunuh Flame Beast. 416 kali ini, peringkat pertama pasti jadi milikku. Tepat pada saat itu, aku tiba-tiba melihat ada lagi Flame Beast di kejauhan. Mataku langsung berbinar, lalu aku langsung menyerangnya. 417 dan tidak jauh dari Flame Beast ini. Pemain dari negara Sakura perlahan-lahan mendekat, saat ini dia sedang bersembunyi, di tangannya memegang 418, sebilah belati yang baru didapatkan.
Dia menggunakan kemampuan bersembunyi untuk berhasil membunuh 4 Flame Beast. 419 penonton negara Sakura saat ini juga merasa sangat senang. Selama ninja itu bisa membunuh 1 Flame Beast lagi, dia akan mendapatkan peringkat yang sama dengan pemain negara naga. 420, memang ninja negara Sakura kami yang hebat. Flame Beast ini bahkan tidak menyadari keberadaan ninja itu sebelum terbunuh. 421, pemain negara naga selain badannya yang kuat, tidak ada kelebihan lain, hanya seorang barbar saja. 422 saat para penonton ini berdiskusi, tiba-tiba layar berubah, di ruang siaran langsung muncul orang lain. Orang ini tidak lain adalah Ye Feng yang meluncur dengan cepat. 423 kecepatannya sangat tinggi. Sebelum pemain negara Sakura sempat bereaksi, aku sudah melewatinya. 424 dan tubuh pemain negara Sakura langsung terpental puluhan meter, hancur berkeping-keping, penonton negara Sakura langsung tercengang. 425 pengumuman, pemain negara naga membunuh pemain negara Sakura. Kemudian aku melihat baju besi Iron Man di depanku, dan langsung mulai memakan lengan mekanik Iron Man, rasanya renyah seperti sedang makan ayam goreng. Penonton negara cantik melihat pemandangan ini, wajah mereka penuh kemarahan dan kekesalan, pemain negara naga Anda terlalu berlebihan. Membunuh pemain negara cantik kami saja sudah cukup, bahkan memakan baju besi Iron Man, ini akan sangat mempengaruhi hubungan antara kedua negara. Pemain negara naga benar-benar menakutkan, jika mereka kembali ke dunia nyata, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan mereka. Untuk makhluk non-manusia seperti ini, kami memprotes, dan meminta negara naga untuk menarik pemain ini. Sementara orang-orang naga melihat Ye Feng begitu ganas, satu persatu. Semuanya sangat bersemangat dan gembira, seolah-olah mereka sendiri yang bertarung. Gigi Ye Feng sangat bagus. Bahkan bisa menggigit baja. Gigi ini dipasang di mana? Menonton siaran langsung Ye Feng membuatku lapar. Apakah ini Iron Man? Tidak lebih dari itu, dan sekarang aku menghabiskan 1 menit akhirnya. Untuk menghabiskan seluruh baju zirah Iron Man, melahap baju zirah Iron Man generasi pertama, kekuatan G5. Konstitusi G5, kecepatan G5, poin evolusi Z3. Memperoleh keterampilan pengendalian logam W1, dengan pengendalian logam dan inti energi, aku dapat mengoperasikan baju zirah Iron Man. Namun, aku sama sekali tidak tertarik dengan ini. Bagaimanapun, yang terkuat tetaplah tubuhku sendiri. Setelah itu aku tidak membuang waktu lagi. Harus mulai membunuh monster api dengan cepat, karena waktu yang tersisa tidak banyak. Setelah 10 menit aku sudah membunuh 5 monster api. Saat ini, peringkat poin pribadiku hanya 1 tingkat di bawah Iron Man. Tetapi sekarang pemain dari negara cantik tidak memiliki baju zirah lagi, tidak dapat lagi membunuh monster api. Kali ini peringkat pertama pasti aku dapatkan. Tepat pada saat ini aku tiba-tiba melihat monster api lain di kejauhan. Mataku langsung berbinar, lalu aku langsung menyerbu ke arahnya. Dan tidak jauh dari binatang api itu, pemain dari negara Sakura sedang mendekat perlahan. Saat ini dia bersembunyi, di tangannya memegang sebilah belati yang didapat kembali. Dia telah berhasil membunuh 4 binatang api dengan kemampuan bersembunyinya. Penonton negara Sakura juga sangat senang saat ini. Selama ninja masih bisa membunuh 1 binatang api lagi, mereka akan memiliki peringkat yang sama dengan pemain negara naga. Ninja negara Sakura kita memang hebat, binatang api ini terbunuh bahkan sebelum mereka menyadari sosok ninja. Pemain negara naga selain badannya yang kuat, tidak punya kelebihan lain, hanya seorang nekat saja. Saat para penonton ini berdiskusi, tiba-tiba gambar berubah, muncul orang lain di ruang siaran langsung. Orang ini tidak lain adalah Ye Feng yang meluncur cepat. Kecepatannya sangat tinggi. Sebelum pemain negara Sakura sempat bereaksi, saya sudah melintas di samping tubuhnya. Tubuh pemain negara Sakura langsung terlempar puluhan meter, hancur berkeping-keping. Penonton negara Sakura langsung tercengang. Pengumuman, pemain negara naga membunuh pemain negara Sakura, keberuntungan negara Sakura berkurang 10. Aku yang sedang meluncur, tiba-tiba terkejut mendengar suara itu. Aku jelas-jelas tidak melihat pemain dari negara Sakura. Bagaimana bisa aku membunuhnya? Mungkinkah itu sesuatu yang baru saja aku tabrak?